Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kebenaran firman Tuhan mengenai perang Gog dan Magog. Perang Gog dan Magog. Perang Gog dan Magog yang ada di kitab Yeskiel atau yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel yang diterima langsung oleh Allah, ya, itu adalah suatu nubuatan, ya, perang Gog dan Magog yang akan terjadi sebelum masa 3,5 tahun. Ya. Sedangkan perang Gog dan Magog yang ada di dalam kitab Wahyu itu akan terjadi setelah masa 1000 tahun damai. Dengan demikian saya melihatnya bahwa perang Gog Magog yang ada di dalam kitab Yeskiel adalah perang yang berbeda dengan perang yang ada di dalam kitab Wahyu. Walaupun kita menemukan bahwa ada beberapa perbedaan, ya, ada beberapa persamaan di dalam nubuatan Yeskiel dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Nah, di dalam kitab Yeskiel, dalam perang Gog dan Magog, itu pemimpinnya Gog. Ya. Pasukannya juga dan sekutunya ada. Setelah perang, Alkitab katakan mereka kembali ke Yerusalem. Dan yang luar biasa bahwa dalam peperangan tersebut Allah, Tuhan, ikut berperang di dalamnya. Nah, di dalam kitab Wahyu pun demikian, bahwa di sana ada satu peperangan antara sekutunya Allah, ya, sekutunya Yesus, dengan pasukan-pasukan bala tentaranya. Dikatakan bahwa tentara pasukannya itu berasal dari surga. Dan setelah perang, maka kita melihat bahwa orang-orang percaya kembali ke Yerusalem baru. Yang luar biasa lagi bahwa di dalam peperangan tersebut Allah ikut berperang. Jadi ada kemiripan, ya, ada kesamaan. Namun dalam peperangan ini saya melihatnya bahwa ini berbeda. Jadi perang Harmagedon, perang Gog dan Magog di dalam kitab Yeskiel itu terjadi sebelum masa, ya, sebelum masa 3,5 tahun. Sedangkan perang Gog dan Magog di dalam kitab Wahyu itu terjadi setelah 1000 tahun damai. Coba kita menelusuri mengenai perang yang ada di kitab Yeskiel. Yeskiel pasalnya yang ke-38. Saya akan membacakannya mulai ayat yang pertama. Yeskiel pasal 38. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yeskiel, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Ya. Bernubuat melawan Gog di tanah Magog. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat,
Aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Saudara, Allah menyampaikan pesan kepada Nabi Yeskiel bahwa lihat kepada Gog di tanah Magog. Ya, lihat Gog di tanah Magog. Bahwa Tuhan akan berurusan dengan mereka, ya, Tuhan akan berperang melawan mereka. Ya. Namun prosesnya dan endingnya kita akan lihat. Sebelumnya kita melihat dulu, akan menjadi satu pertanyaan buat kita. Siapakah yang dimaksud oleh Yeskiel mengenai Gog, ya, Raja Gog dari tanah Magog, Mesek dan Tubal. Kita mau lihat siapakah mereka. Ya. Tentunya kita akan melihatnya begini. Gog, Magog, Mesek dan Tubal dalam penulisan pada waktu zamannya Nabi Yeskiel itu akan berbeda dengan Gog, Magog, Mesek dan Tubal pada masa kini. Ya, tentunya berbeda dalam hal ini. Sebab kalau kita telusuri Gog pada saat itu. Coba kita baca dulu di dalam kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian pasal 10. Kitab Kejadian pasal 10 ayatnya yang ayat pertama dan seterusnya saya akan membacakannya. Judulnya Daftar Bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham dan Yafet. Ayat 1 berkata begini. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anakmu. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Nah, itu dulu kita akan melihat. Jadi kita temukan di sini siapa yang dimaksud dengan Gog, Magog, Mesek, Tubal. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata Gog, Magog, Mesek, dan Tubal mereka adalah keturunan dari Nabi Nuh. Ya, mereka adalah keturunan dari Nabi Nuh. Dari ayat yang kita baca bahwa keturunan Yafet, ya, anak Nuh itu adalah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, Tiras. Ada di sana. Artinya kita dapat simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Gog, Magog, Mesek, Tubal di dalam kitab Yeskiel merujuk kepada keturunan dari Nuh, anak-anak dari Yafet. Ya. Keturunan dari Nuh, anak Yafet. Nah, kemudian kita akan melihat, kita kembali kepada Yeskiel pasal 38 tadi. Dikatakan bahwa, katakanlah, ayat 3, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu
yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Nah, jadi kita melihat begini, Raja Gog ya di tanah Magog itu ternyata Allah akan menarik mereka, ya Allah akan menarik mereka untuk berperang. Jadi keturunan Nuh yang tercatat di dalam Yeskiel pasal 1, 2, 3, Gog, Magog, Mesek, Tubal, anak-anak Yafet, itu akan ditarik oleh Allah. Ya, tentunya dalam hal ini kapan ditarik oleh Allah, ini adalah satu nubuatan yang pasti akan digenapi. Ya, oke, akan ditarik. Nah, ayat 5 saya bacakan. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali dengan seluruh barat bala tentaranya. Banyak bangsa yang menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang-orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah. Nah, kita melihat di sini bahwa mungkin sampai hari ini Gog, ya, Raja Gog dalam hal ini belum mendapat perintah langsung dari Allah, ya, dari Tuhan untuk datang berperang, ya, untuk datang berperang. Nah, tetapi satu saat akan ada waktunya Allah akan menarik mereka untuk berperang. Nah, coba kita mau melihat dulu. Firman Allah katakan tadi bahwa Gog dan Magog dan para pengikut-pengikutnya, ya, seperti Mesek, Tubal, Gomer, itu dikatakan bahwa mereka dari utara sekali. Nah, mereka dari utara sekali. Pertanyaannya, utara sekali dari mana? Ya, utara sekali dari mana? Kalau kita merujuk kepada Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel adalah nabi yang berasal dari Israel. Nah, otomatis maka ketika Allah mengatakan, Yeskiel, engkau akan melihat, memandang dengan mukamu kepada Gog di tanah Magog, mereka dari utara sekali. Jadi dari utara Israel. Nah, kalau kita melihat, kalau Gog, Magog, Mesek, Tubal dari utara sekali dalam konteks pada waktu itu, pertanyaan kita adalah bagaimana dengan konteks zaman sekarang? Siapa yang dimaksud dengan Gog, Magog, Mesek, Tubal? Nah, kalau kita membuka peta dunia, ya, kalau kita membuka peta dunia, maka kita akan temukan dalam peta dari Israel, ya, kita melihat yang paling utara sekali, ya, utara sekali artinya bahwa sudah tidak ada selain bangsa itu. Maka kita melihat di dalam peta, maka yang disebut oleh Tuhan sebagai Gog, Magog, Mesek, dan Tubal
utara sekali, kalau saat ini maka terlihat bahwa yang dimaksud itu adalah negara besar Rusia. Negara besar Rusia. Rupanya Gog Magog pada saat itu ya belum ya anak-anak Yafet ketika mereka terpecah, maka kita melihat bahwa mereka ada di dalam satu negara besar, Rusia. Kalau di dalam negara Rusia, maka kita akan temukan di sana ya ada salah satu negara yang disebut negara bagian ya, karena Rusia ini terpecah ya, terpecah-pecah, maka termasuk Georgia. Iya, Georgia, maka diperkirakan bahwa dan dipastikan bahwa Mesek dan Tubal itu Georgia saat ini. Magog, Rusia. Nanti kita akan melihat kok bisa Rusia. Jadi Rusia dalam hal ini akan dipakai oleh Allah, ya, akan ditarik oleh Allah untuk melawan satu negara yang bernama Israel. Wah, dahsyat ya, luar biasa ini. Dan kita belum lihat ya, kita belum lihat mengenai apa mungkin Rusia akan melawan Israel. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda, ya memang kelihatannya kalau bicara Rusia sampai hari ini kelihatannya mereka ya paling-paling mereka hanya ya melihat kepada Eropa. Ya, kita mungkin nggak akan berpikir bahwa nanti suatu saat Rusia akan melawan Israel, dan sampai hari ini tanda-tandanya ya belum jelas. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa indikasi yang mengarah ke sana. Nanti kita akan lihat ya, ada beberapa indikasi yang menyebabkan Rusia akan berperang melawan Israel. Nah, coba kita lihat dulu para pengikut ya, atau para tentara-tentara yang mengikuti dalam peperangan melawan Israel. Rusia dikatakan bahwa ada beberapa negara yang mengikuti ya, dikatakan bahwa Persia, Ethiopia, Put menyertai mereka. Gomer, Betogarma menyertai mereka. Maka dari sini kita melihat siapakah Persia, kan gitu ya. Siapakah Persia? Tentunya kita akan mengingat lagi Persia. Ya, Persia kalau zaman dulu tentunya ada beberapa negara di dalamnya seperti Syria, Irak, dan Iran. Ya, Persia akan mengikuti ya, jadi akan menjadi teman bagi Rusia. Mungkin kita berpikir begini, kalau Syria ya tidak begitulah ya, tidak begitu terdengar gempar beritanya. Irak ya itu pun sama.
Tetapi satu negara yang kuat juga sampai hari ini, tentunya kita tidak bisa tutup mata kepada negara Iran. Dan mereka dikatakan mereka punya senjata yang canggih, nuklir yang dahsyat. Itu di Iran. Nah, kemudian dikatakan bahwa ada Ethiopia, ya, ada Ethiopia. Kalau kita melihat dalam peta, maka Iran itu ada di timurnya Israel dan Ethiopia itu ada di baratnya, ya, ada di baratnya Israel. Nah, sedangkan Libya dalam hal ini Put itu adalah Libya saat ini, ya. Jadi kalau kita lihat peta, maka negara-negara ini adalah negara-negara yang mengelilingi Israel. Ya, negara-negara yang mengelilingi Israel. Kita bisa membayangkan bahwa Rusia yang ada jauh dari utara Israel akan memakai negara-negara yang ada di sekitar Israel. Ini akan terjadi satu peperangan yang dahsyat. Rusia, Iran, Libya, Ethiopia, Turki juga. Mereka akan menjadi sekutunya Rusia untuk berperang melawan Israel. Nah, kalau kita melihat siapa Persia, siapa Ethiopia, siapa Put, ya, siapa Iran, siapa Libya, siapa, maka kita akan kembali kepada Kejadian pasal 10 tadi, ya. Kejadian pasal 10, maka kita akan temukan di sana mengenai siapa yang dimaksud dengan Put. Put ternyata kita melihat bahwa salah satu dari keturunan Nuh, anak dari Ham. Ya, keturunan Ham itu ada Put, ada Kanaan, ada Misraim, ada Nimrod, ya, ada Kus. Jadi baik keturunan Yafet dan Ham, ternyata itu mereka akan memerangi keturunannya Sem. Ya, jadi dari sini kita melihat sebenarnya ini adalah perang keluarga. Ya, ini adalah perang antar keluarga yang sudah lama berpisah gitu ya, sudah tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat dari silsilah, maka kita akan ketemukan di sana. Sem, Israel dalam hal ini akan diserang oleh Yafet, keturunan Yafet dan keturunan Ham. Nah, dari sini kita melihat, ya, dari sini kita melihat bahwa keturunan Ham dan Yafet akan menyerang Israel sebagaimana yang dinubuatkan, yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yeskel. Saya mau bacakan lagi di dalam ayat yang ke-9 Yeskel. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta dengan bala tentaramu yang banyak menyertai engkau. Nah,
Ayat 10. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat di dalam hatimu. Nah, hari ini kita belum melihat Rusia ya dan sekutunya, belum ada niat. Ya, jadi niat belum timbul di dalam hati mereka. Nah, engkau berkata, aku akan bangkit bergerak melawan tanah yang kotanya tanpa tembok. Itu adalah Israel saat ini. Mendatangi orang-orang yang hidup tenang, diam di tanah dengan aman tentram. Israel lagi dalam keadaan aman, damai, tentram. Ketika sudah muncul niat di dalam hati mereka, maka mereka akan datang. Di dalam ayatnya yang ke-14, sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Nah, jadi salah satu tanda Rusia dan para koleganya akan menyerang Israel itu ketika Israel dalam keadaan damai, tentram. Nah, sejarahnya memang kalau kita melihat bahwa Israel pernah mengalami masa-masa tenang, ya, masa-masa damai, masa-masa tenang itu pada saat zamannya Raja Salomo. Jadi tidak ada peperangan di sana, tidak ada huru hara, tidak ada yang terjadi sesuatu yang menyebabkan kerugian dan seterusnya. Israel alami kedamaian, ya, kedamaian, tidak ada perang. Nah, pada saat itulah Israel ketika dalam keadaan tenang, barulah sekutunya dari Rusia akan datang menyerang mereka. Saya bacakan lagi. Supaya bangsa-bangsa, ayat 16, engkau bangkit melawan umatku Israel, ya, seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan umatku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Nah, ini tujuan Allah, ya. Ini adalah tujuan Allah. Kenapa kok Israel diserang? Kenapa Allah memakai negara adidaya besar Rusia dengan para koleganya untuk menyerang Israel? Ternyata salah satunya adalah agar supaya Israel akan melihat bahwa Yesus yang selama ini mereka tunggu-tunggu, ya, Yesus yang selama ini mereka berpikir belum datang, Yesus yang selama ini mereka tidak sembah, mereka tidak puji, mereka tidak muliakan, mereka akan melihat dan mereka akan mengakui saat itu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu salah satu tanda, ya. Jadi indikasinya adalah kenapa Allah memakai negara besar, negara adidaya seperti Rusia untuk melawan Israel adalah agar supaya Israel melihat bahwa Tuhan yang selama ini mereka tidak puji, tidak sembah, dan saat itulah mereka akan sembah. Nah, kita melihat di dalam ayat-ayat yang ke-18, pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku dan dalam api kemurkaanku. Aku akan berfirman, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Nah, pada waktu itulah akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Kemudian dikatakan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Inilah tujuan Allah agar supaya khususnya orang-orang Israel yang hari ini mereka akan melihat bahwa
Yesus adalah Tuhan yang harus mereka sembah. Yang harus mereka sembah. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayatnya yang ke-20, ya, bagian B, semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tembok-tembok akan roboh di tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kejutan terhadap Gog. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat tambun, lebat tambun api dan hujan belerang ke atasnya. Ini adalah peperangan yang luar biasa. Peperangan yang dipimpin oleh Gog, yang dipimpin oleh Rusia dengan para sekutunya. Kita perhatikan bahwa yang melawan mereka bukan Israel, tetapi justru yang melawan mereka adalah Allah sendiri. Allah berperang, artinya bahwa Allah tetap membela umat pilihannya. Allah tetap membela untuk menggenapi janji Tuhan kepada bangsa-bangsa, ya, untuk memperlihatkan kemuliaan kepada bangsa-bangsa, maka melalui bangsa Israel. Nah, kemudian dikatakan ayat 23, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Gog dan Magog? Kita melihat bahwa luar biasa. Mungkin kita akan bertanya, tanda-tanda lain apa? Selain apa kata Alkitab? Nah, saya akan mencoba menunjukkan kepada kita semua, ya, jadi indikasi-indikasi mengenai Rusia. Berita pada 18 April 2016, ya, terungkap bahwa Presiden Putin, ya, Presiden Putin berkata kepada Bashar al-Assad, Presiden Rusia berkata kepada Bashar al-Assad, Presiden Rusia dalam hal ini, dikatakan bahwa Putin tidak akan membiarkan Suriah kalah. Suriah itu tadi itu adalah sekutu dari Rusia tadi, ya. Nah, kemudian Putin, ya, masih berita pada 15 Agustus 2016, dikatakan bahwa Iran akan join dengan Rusia. Iran, wah, negara hebat, Iran akan join dengan negara Rusia. Kalau sudah join, wah. Berita Selasa 26 Januari 2021. Inilah mendekati bulan Januari kemarin. Dikatakan bahwa Iran tantang Amerika berperang selekas mungkin. Wah, Iran ini sebenarnya adalah anggota NATO, ya, di dalamnya ada Amerika. Ini luar biasa. Tapi kenapa Iran bisa berkata tantang Amerika berperang selekas mungkin? Kenapa Iran begitu berani?
karena ada Rusia. Nah, kita lihat lagi Erdogan ya, dalam berita kompas.com Erdogan berkata bahwa saya akan buka babak baru dengan sahabat saya Vladimir Putin. Erdogan masih berita yang sama, Selasa 27 Oktober 2020, tantang Amerika Serikat. Erdogan, apapun sanksi yang mungkin diberikan kepada Turki, perang jangan ditunda. Wah, ini jadi sebenarnya kita melihat bahwa negara-negara yang saat ini pro terhadap Amerika ya, bersekutu dengan Amerika, tapi justru sebaliknya. Jadi makanya kita melihat ketika dunia sekarang ini ya, Eropa kelihatannya masih tertuju kepada perang antar Eropa, Amerika ya. Tetapi saudara, dari hal-hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya akan sudah mulai terasa bahwa niat itu mulai ada, niat itu mulai timbul untuk suatu saat akan menyerang Israel. Israel itu pro-nya dengan Amerika. Nah, yang lebih menggemparkan lagi, berita tempo.com Selasa 11 Oktober 2016, mantan Presiden Soviet Gorbachev, dia pernah berkata begini, dunia di titik berbahaya, dunia di titik berbahaya. Saudara, perang akhir zaman ya, perang akhir zaman itu tidak dilihat dari perang antara Rusia Amerika atau perang terhadap negara-negara lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan Israel. Yang disebut perang akhir zaman adalah perang terhadap Israel. Saudara, ketika Israel perang, maka dunia akan ramai, gitu ya. Jadi lihat saja, ketika Israel diserang, itu adalah salah satu tanda bahwa penggenapan nubuat itu akan digenapi. Nah, Vladimir juga pernah berkata ya, pada 11 Desember 2020, dia berkata bahwa dengan terang-terangan bahwa dia mengatakan Israel itu adalah sumber perkara di Timur Tengah. Putin, kalau sudah muncul kata-kata demikian, berarti kan mulai ada indikasi, mulai mengatakan Israel itu adalah sumber masalah, sumber perkara di Timur Tengah. Dan memang bukan saja hanya dunia mengatakan hal itu, Tuhan pun mengatakan bahwa Israel itu ya boleh dikatakan ya pembuat masalah. Tetapi perhatikan, nubuatan mengenai Gog dan Magog itu pasti akan digenapi. Kita tidak tahu kapan ketika Israel dan sekutunya akan berperang melawan Israel. Ketika mereka sudah melawan Israel, maka itu adalah perang akhir zaman. Dan perlu digarisbawahi, Israel
tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah umat-umat pilihan Allah. Janji-janji Allah pasti akan digenapi dalam hidup mereka. Nah, bagi kita yang hidup hari-hari ini, yuk kita melihat zaman sekarang ini adalah zaman di mana Tuhan sudah semakin dekat. Dia akan datang pada kali yang kedua. Dia akan menyatakan janjinya bagi kita semua, orang-orang pilihan Allah. Perlindungan Allah tetap menjadi milik kita semua. Perang Gog Magog akan menjadi tanda awal di mana masa semakin sulit itu akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan jumpa pada video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.